Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Hairia SAG, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bima. Akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya ditemani oleh Ibu Nunung Lindasari SPD yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baiklah, kita akan menuju pada kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Nunung? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Baik Bu, bagaimana kabar Ibu Nur? Alhamdulillah juga Bu Nunung. Ya, baiklah Bu Nunung. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya ketika Ibu Nunung nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, kan ada saya nanti yang akan mengobservasi kegiatan pembelajaran Bu Nunung. Nanti diharapkan kesiapan Bu Nunung ya, Baik. ya percaya dirinya ya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ketika saya melakukan observasi nanti ya. Jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nunung. Boleh Bu Nunung? Boleh sih. Ya. Baik Bu Nunung, pertanyaan pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi nanti pada proses pembelajaran nanti yang saya observasi, tujuan pembelajaran apa yang akan lakukan? Baik Bu, nanti tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Jadi nanti rencananya saya akan mengajar tentang rantai makanan. Oh, tentang rantai makanannya sebenarnya. Kemudian untuk area pengembangan kepada siswanya ya, nanti apa? Area pengembangannya adalah dalam kegiatan supervisi ini ada peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran nanti model pembelajaran apa yang Bu Nunung pakai? Model pembelajaran inquiry, tatap muka, diskusi, dan presentasi. Oh iya, presentasi ya, inquiry, tatap muka, diskusi dan sebagainya. Kemudian Bu Nunung, strategi pembelajaran apa yang Bu Nunung gunakan? Strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Ya kan, sesuai dengan tujuan pembelajaran Iya. tadi ya. Iya. Kalau untuk berdiferensiasi kontennya bagaimana Bu Nunung? Nanti rencananya saya akan membagikan LKPD kepada setiap peserta didik dan membagikan kelompok sesuai dengan minat atau gaya belajar peserta didik. Ya, memenuhi kebutuhan belajar siswa ya sesuai dengan gaya belajarnya ya. Ada yang visual, Visual, audio, kinestetik. Iya, itu ada 3 itu ya Bu Iya. Nunung ya. Jadi kalau untuk diferensi proses nanti Bu Nunung akan melakukan pemetaan ya sesuai dengan gaya belajar Iya. siswa ya. Ya. Yang tadi ya Yang visual, Visual. audio, dan kinestetik. iya. Ya, baiklah Bu Nunung. Kemudian untuk penilaiannya itu bagaimana nanti Bu Nunung? Nanti saya melaksanakan penilaian tes hasil kerja siswa dan penilaian sikap. Oh ya, berarti melakukan teks dulu hasil kerja siswa itu dinilai, kemudian sikapnya ya, Iya. karakternya itu, Iya, observasinya ya. Kemudian untuk sasaran kelasnya kelas berapa Bu? kelas 5. Kelas 5. Jam berapa? Jam pertama jam pelajaran yaitu jam 7. Oh, jam 7 sampai selesai Iya. ya. Rencana pelaksanaannya hari apa? Bu? Hari Rabu. Hari Rabu ya. Ya, semangat Bu Nunung ya hari Iya, Rabu. terima kasih. Ya, mungkin pertanyaan saya hanya itu Bu Nunung ya. Ya. Jadi saya ingin tahu aja arah nanti kegiatan pembelajaran Bu Nunung. Karena nanti saya akan amati berkaitan dengan itu. Saya harap nanti di hari Rabu jadwal pelaksanaan observasinya nanti Bu Nunung dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara maksimal sesuai dengan tujuan pembelajarannya, model pembelajarannya, strategi pembelajarannya yang Bu Nunung inginkan ya. Ya. Demikian Bu Nunung ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, bagaimana kabarnya hari ini?
Oke, terima kasih. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bu Guru minta ketua kelas untuk pimpin doa dulu. Ayo untuk Abang Opal. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Abang Opal. Nah, Bu Guru absen dulu ya. Iya. Ainia Faida Zahra, Akifa Naila, Aufar, Zakira Tani Sofyan, Shani Adia Surya. Oke, hari ini ada 2 teman kita yang nggak masuk ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru mau kasih tahu dulu nih. Manfaatkan waktu hari ini sebaik-baiknya untuk hari esok yang lebih baik. Iya, maksudnya apa? Belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Tidak bisa kalian memutar waktu lagi. Siapa yang bisa putar waktu? Iya, nanti akan menyesal di kemudian hari. Tidak bisa kita nanti kalau sudah tua, bisa nggak putar ke SD lagi? Nggak bisa, makanya sekarang belajar dengan sungguh-sungguh biar nanti cita-citanya tercapai. Oke? Oke. Semangat? Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini mata pelajaran apa? IPA. Iya. IPA sekarang materinya adalah rantai makanan. Nah, kemarin kita pelajari itu ada 3 golongan cara makhluk hidup mendapatkan atau memperoleh makanan. Ada yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Oke, siapa yang tahu apa sih herbivora? Oke, tepuk tangan untuk Abang Hafiz. Iya, herbivora itu adalah yang pemakan tumbuhan. Siapa yang tahu contohnya apa? Yang makan tumbuhan, kambing, terus sapi, domba, kuda, belalang. Oke. Nah, hewan-hewan tadi yang herbivora pemakan apa tadi? Pemakan apa? Tumbuhan itu memiliki gigi yang bagaimana? Siapa yang tahu? Giginya itu cenderung tidak tajam. Karena dia hanya mengunyah tumbuhan. Dia tidak tajam giginya. Terus ada lagi yang kedua. Apa namanya tadi? Karnivora. Karnivora itu pemakan apa sih? Daging. Iya, pemakan daging. Hewan apa saja yang pemakan daging? Harimau. Iya, komodo. Buaya, singa. Macan. Iya, terus Bu Guru tanya dulu. Kalau hewan-hewan yang kalian sebutkan tadi yang herbivora itu bagaimana giginya? Tajam pastinya. Dia punya kuku nggak? Punya. Nah, apa fungsi gigi tajam dan kukunya tadi? Iya, mengunyah makanan karena dia makannya daging. Dia harus punya gigi yang tajam untuk mengoyak daging tadi. Kukunya untuk apa gunanya kukunya tadi yang tajam? Iya, dia cengkram dulu. Dia cengkram dulu mangsanya baru digigit pakai giginya yang taring. Yang tajam tadi ya. Terus yang ketiga tadi apa? Omnivora. Omnivora itu pemakan apa? Iya, pemakan segala. Contohnya? Tikus bisa. Manusia juga bisa. Manusia makan daging, makan tumbuhan, ya kan? Iya. Makan daging, makan ikan, makan sayur. Itu manusia kan? Oke, berarti kalian paham tentang materi yang kemarin ya. Nah, sekarang sebelum masuk materi, Bu Guru mau kasih tahu dulu nih, rantai makanan. Kita belajar rantai makanan tujuannya apa ya? Itu Bu Guru buka dulu. Pertama, menganalisis hubungan antara makhluk hidup.
Yang kedua, mendeskripsikan proses transformasi antara makhluk hidup dalam satu ekosistem. Yang ketiga, peserta didik dapat memberi contoh rantai makanan. Bu Guru harap nanti setelah belajar ini kalian bisa mencapai 3 tujuan ini ya. Nah, terus rantai makanan. Nih, kita pelajari ini. Rantai makanan ini. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan. Iya. Dengan urutan tertentu. Produsen, konsumen, dan dekomposer. Iya. Coba Bu Guru mau tanya dulu. Kan di sini ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Siapa yang tahu apa itu produsen? Iya, penghasil makan. Oh, tepuk tangan nih untuk Akila nih. Sudah tahu ya produsen itu apa. Nah, Bu Guru akan buka. Produsen merupakan penghasil makanan lewat fotosintesis. Gitu. Terus dia nih tumbuhan ya. Dia memproduksi makanan. Terus siapa yang tahu? Konsumen. Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Iya, tepuk tangan untuk Rara. Tuh, makhluk hidup yang memakan apa Rara? Yang memakan makhluk hidup. Iya, dia bergantung, tidak bisa memproses atau memperoleh makanannya sendiri, bukan seperti produsen. Nah, tuh, konsumen adalah bagian terbesar dalam rantai makanan. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lainnya karena dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Terus tadi ada satu lagi, apa satu lagi tadi? Dekomposer. Siapa yang tahu apa itu dekomposer? Apa? Nggak ada. Dekomposer itu pengurai. Dia pengurai. Organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah dari organisme lainnya. Rantai makan. Terus ada namanya predator. Makhluk atau hewan yang memburu dan memakan hewan lain untuk bertahan hidup. Ada humus, adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis. Nah, ini contoh rantai makanan ekosistem sawah. Di sawah nih, contoh di ekosistem sawah berarti yang ada di sawah. Di sini ada padi, ada tikus, ada ular, ada elang mati. Coba, siapa yang tahu yang urutan nomor 1 yang jadi produsen yang mana? Padi kan sawah, padi. Setelah itu padi dimakan tikus dimakan ular dimakan elangnya mati. Emang ada lagi binatang yang makan elang? Ada, berarti elangnya mati. Nah, jadilah dekomposer, nanti diurai oleh nih namanya dekomposer nih, urai cacing-cacing tanah. Jadi dekomposer nanti. Nah, dia nih nanti kan diurai tuh. Jadi pupuk untuk padi atau untuk tumbuhan lainnya. Jadi dia berputar, tetap berputar. Masih banyak lagi ekosistem lainnya. Nah, mengerti? Gini, Bu Guru ada tugas kelompok nanti. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu biar semangat. Mau? Oke, kita ice breaking dulu ya. Yeay, oke, semangat. Oke. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD. Tapi sebelumnya Ibu Guru bagi kelompok dulu. Yang ini kelompok 1, 2, 3, 4,
5. Nah, sebelum kalian kerjakan tugasnya, Bu Guru kasih tahu nih, tugas kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Di situ ada gambar rantai makanan kan? Terus itu pertanyaannya, tentukanlah peran masing-masing makhluk hidup yang terdapat pada gambar rantai makanan, lalu presentasikan. Nanti dipresentasikan ya, nanti satu perwakilan kelompoknya maju presentasi ya. Terus kelompok 2. Ada juga gambar rantai makanan. Tapi bedanya tentukan peran masing-masing makhluk hidup yang terdapat pada gambar rantai makanan. Juga dipresentasikan, nanti perwakilan satu orang ya presentasi. Kelompok 3. Ada gambar rantai makanan juga, tapi diskusikan dengan kelompokmu dan nyanyikan nanti prosesnya. Itu kelompok 3. Kelompok 4. Ada gambar rantai makanan juga, tapi diskusikan dengan kelompokmu dan jelaskan dari jalur makan dan dimakan pada siklus rantai makanan di atas. Nanti satu perwakilan kelompok. Nah, kelompok 5 ada berbagai gambar di situ. Tugasnya lengkapi sesuai dengan jaring-jaring makanan. Satu makhluk hidup dapat memiliki peran apa, gitu ya. Tapi ditempel di sini. Nih, gabusnya. Nah, ini kertas stick note-nya nanti tulis di sini ya. Ini gambarnya, ambil satu. Ini dia konsumen berapa, tulis stick note, tempel ya. Ngerti? Oke. Kira-kira ada yang sudah nih? Udah? Oke, siap presentasi? Oke. Dimulai dari kelompok 1. Oke, siapa yang mewakili kelompok 1? Oke, ayo Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Kila Afsa, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Tentukanlah peran masing-masing makhluk hidup yang terdapat pada gambar rantai makanan. Produsen. Rumput adalah tanaman yang bisa membuat makanan sendiri lewat proses fotosintesis yang dibantu oleh matahari. Perannya adalah sebagai produsen. Konsumen tingkat 1. Tikus adalah makhluk hidup yang tidak bisa memproduksi makanannya sendiri atau masih bergantung pada makhluk hidup lainnya. Konsumen tingkat 2. Ular adalah konsumen tingkat 2 yang tidak bisa memproduksi makanannya sendiri dan masih bergantung pada makhluk lainnya. Konsumen tingkat 3. Elang adalah hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya atau disebut sebagai pemakan konsumen 2 (konsumen puncak). Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 1 ini tugasnya adalah menentukan dalam rantai makan itu yang mana produser, yang mana konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Oke, kelompok 1 sudah berhasil ya. Ya, mantap untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya Muhammad Zeman Sedrani, saya perwakilan dari kelompok 2. Perhatikan gambar di atas, tentukanlah peran masing-masing makhluk hidup yang terdapat pada gambar rantai makanan yang di atas, lalu presentasikan bersama teman kelasmu di depan kelas. Produsen rumput adalah tanaman yang bisa membuat makanan sendiri lewat proses fotosintesis yang dibantu oleh matahari. Perannya adalah sebagai produsen. Konsumen tingkat 1. Tikus adalah makhluk hidup yang tidak bisa memproduksi makanan sendiri atau masih bergantung pada makhluk hidup lain. Perannya sebagai konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2. Ular. Ular adalah konsumen tingkat 2 yang tidak bisa memproduksi makanan sendiri dan masih bergantung pada makhluk lain. Peran sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 3. Elang. Elang adalah hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya atau disebut sebagai pemakan. Konsumen 2. Konsumen puncak. Perannya sebagai konsumen tingkat 3. Pengurai. Jamur berperan sebagai dekomposer yang mengurai konsumen tingkat 3 yang sudah mati. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok berapa lagi? 3. Oke, ketua kelompok 3 atau perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareza Ramadan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Perhatikan gambar di atas. Diskusikan dengan kelompokmu dan nyanyikan proses makan dan dimakan pada rantai makanan di atas. Mana di mana padi-padi saya? Padi-padi saya sudah dimakan tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu sudah dimakan ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular di elangnya sudah mati. Rantai makanan ayo dipelajari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Mana perwakilan kelompok 4? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Warisin, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan Mempresentasikan. Ya. mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jalur makan dan dimakan antar makhluk hidup bisa digambarkan dalam bentuk rantai makanan. Pada skema ini, kita bisa melihat alur makan yang ada pada suatu ekosistem. Selain alur makan, rantai makanan juga menggambarkan terjadinya perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya saat dimakan. Pada rantai makanan, tumbuhan disebut produsen karena dapat memproduksi makanan sendiri melalui reaksi fotosintesis. Untuk melakukan ini, tumbuhan membutuhkan energi cahaya dari matahari. Hewan dan manusia disebut sebagai konsumen karena mereka mengkonsumsi makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Pada rantai makanan, konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan.
Jenis hewan yang tergolong pada konsumen ini yaitu hewan herbivora atau hewan omnivora. B. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan yang mendapat konsumen atau omnivora. C. Konsumen tingkat 3 merupakan kelompok hewan yang mendapat konsumen tingkat 2. Sama dengan sebelumnya, hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora atau omnivora. D. Dan seterusnya. Selain produsen dan konsumen, ada peran lain yang sangat penting yaitu dekomposer. Jamur, bakteri, dan sel tanah merupakan contoh dekomposer alami. Dekomposer menguraikan senyawa organik dalam kulit, bangkai, daun busuk, dan sebagainya menjadi nutrisi yang tersimpan dalam tanah. Kemudian nutrisi ini akan dipakai lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh. Dekomposer mendaur ulang energi sehingga rantai makanan tidak bersifat linear, namun merupakan sebuah siklus. Ya. Demikian. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tinggal kelompok 5. Ayo Bu Guru minta perwakilan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalia, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok 5. Berilah tanda panah sesuai urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di bawah ini. Kupu-kupu merupakan konsumen tingkat 1. Katak merupakan konsumen tingkat 2. Elang merupakan konsumen tingkat 3. Pohon buah merupakan produsen. Pada merupakan konsumen tingkat 3. Ular merupakan konsumen tingkat 3. Semut merupakan konsumen tingkat 1. Rumput merupakan produsen. Laba-laba merupakan konsumen tingkat 2. Dalam merupakan konsumen tingkat 1. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap untuk kelompok 5. Dia menentukan binatang-binatang atau tumbuhan itu masuk ke kelompok yang mana. Luar biasa untuk kelompok 5. Nah, setelah mengerjakan LKPD tadi, udah paham nggak apa itu rantai makanan? Sudah. Oke, Bu Guru akan memberikan satu video biar untuk mengingatkan anak-anak ya tentang yang tadi, tentang rantai makanan. Perhatikan videonya ya sayang. Rantai makanan. Hai, aku Miji, seekor penghuni. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Waktu kalian makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanan. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda,
dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sebelum kita makan siang, jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam menggunakannya. Sampai jumpa lagi. Bu Guru mau tanya ulang lagi. Udah paham tentang rantai makanan? Udah tahu yang mana produsen? Produsen itu apa? Penghasil makanan. Bagus, Aufat. Awal mula rantai makanan itu dari produsen. Setelah itu apalagi? Konsumen. Apa konsumen? Apa? Konsumen itu apa? Iya, dia tidak bisa memproses makanannya sendiri. Itu konsumen. Yang ketiga, decomposer. Iya, apa itu decomposer? Dia pengurai dia. Pengurai ya. Bagaimana? Semangat nih ya. Semangat ya. Nah, sebelum menutup materinya, Bu Guru mau kasih tahu apa saja sih kesimpulan dari pembelajaran kita tadi. Tuh, kesimpulannya rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Rantai makanan menunjukkan bagaimana energi ditransfer dari suatu organisme ke organisme lain. Rantai makanan memiliki peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Yang keempat, rantai makanan berfungsi untuk menjaga kestabilan ekosistem, mencegah kepunahan hewan, dan mengurai interaksi antar spesies. Ini kesimpulannya ya. Kalian tahu kan tentang pelajaran kita tadi, materi kita, rantai makanan itu apa? Nah, setelah mempelajari rantai makanan hari ini, bagaimana perasaannya? Happy? Senang? Alhamdulillah. Bisa dipahami ya? Jadi hari ini kita sudah pelajari tentang rantai makanan. Materi selanjutnya yaitu kita akan bahas lebih lanjut tentang ekosistemnya ya. Oke, terima kasih ya. Sebelum Ibu Guru tutup pelajarannya, kita berdoa dulu. Ayo Abang Opal, kita pimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Abang Opal. Nah, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semangatnya belajar IPAS hari ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tibalah saatnya kita masuk pada tahap pasca observasi. Setelah hari Rabu, kami telah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran atau pengamatan langsung proses pembelajaran yang dilakukan oleh teman saya, yaitu Ibu Nunung Lindasari.
Jadi langsung saja mari kita mulai melaksanakan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nunung? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Bu Nur? Alhamdulillah juga Bu Nunung. Baiklah Bu Nunung, jadi pada kegiatan pasca observasi ini saya ingin mengobrol dengan Bu Nunung ya tentang kegiatan observasi pembelajaran yang saya lakukan kepada Bu Nunung di hari Rabu itu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu Nunung selama kegiatan observasi pembelajaran pada hari Rabu itu? Alhamdulillah saya senang, bahagia, happy walaupun agak deg-degan. Iya betul, Iya. udah lumrah ya Bu Iya. Nunung ya. Iya, karena ada orang lah yang mengamati begitu. Berikutnya Bu Nunung bisa ceritakan kembali proses pembelajaran yang dilakukan itu. Oh iya, kemarin saya sebelum memulai pelajaran saya memberitahukan kepada peserta didik apa tujuan dari pembelajaran itu. Setelah itu saya memberikan sedikit materi untuk memancing pemahaman siswa. Setelah itu saya membagikan kelompok, membagikan LKPD sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar peserta didik. Setelah itu mereka mengerjakan LKPD dan melakukan presentasi. Ya, demikian ya Bu Nunung ya. Nah, dari uraian-uraian tadi proses pembelajaran itu yang dilakukan Bu Nunung itu adakah hambatan yang Bu Nunung rasakan? Iya, pada pasti saat- ada. Ah, Kemarin itu atau lebih tepatnya setiap mengajar lah pasti ada peserta didik yang tidak fokus. Itu pasti tidak fokus. Iya, Terus dalam jelas. kerja kelompok itu masih ada beberapa peserta didik yang tidak aktif dalam kelompoknya, dia sibuk sendiri gitu. Iya. Jadi sebagian kerja, sebagian main. Iya. Gitu. Kira-kira menurut Bu Nunung ada apa dengan apa penyebab dengan adanya hambatan tersebut? Ya mungkin karena mereka masih anak-anak jadi fokusnya masih main. Iya. Terus itu apa? Ya pastinya saya akan lebih melakukan pendekatan kepada peserta didik, memberitahu apa pentingnya diskusi, bagaimana kerja kelompok dalam diskusi itu, karena kesuksesan diskusi kelompok itu pasti ada pada pesertanya. Terkait hambatan tersebut, kira-kira solusi apa yang Bu Nunung lakukan untuk mengurangi hambatan tersebut? Iya, saya akan lebih memberikan pemahaman kepada peserta didik bagaimana proses pembelajaran itu akan lebih maksimal ketika peserta didik itu serius, Iya. daripada kan main ada waktunya, Iya, belajar ada ada waktunya. gitu. Iya. Mudah-mudahan peserta didik nanti bisa lebih baik ke depannya. Berarti diberikan penguatan Iya, ya Bu Nunung ya terhadap proses pembelajaran diskusi diferensiasi. Iya. Ya, kira-kira kapan mulai memperbaiki hambatan-hambatan tersebut Bu Nunung? Secepatnya Bu. Dan pasti Secepatnya. akan saya lakukan ke Iya. pertemuan selanjutnya. Berarti Karena- rencananya ya pada pertemuan selanjutnya ya. Ya, sangat luar biasa proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nunung kemarin pada hari Rabu itu. Jadi menurut catatan saya udah ada semua penilaian, ada modelnya, ada strateginya, kemudian ada yang pertama itu ada tujuannya yang jelasnya, kemudian ada strateginya, model pembelajaran dan pelaksanaannya, proses berdiferensiasinya udah luar biasa Bu Nunung ya. Alhamdulillah. Ya, kemudian terima kasih banyak Bu Nunung ya. Itu Sama-sama. aja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.